Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan semuanya pasti baik ya. Itu semua boleh kita lalui karena kasih dan pertolongan Tuhan. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan ini ya Tuhan. Kami akan belajar, Tuhan pimpin, Tuhan berkati kami, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, anak-anak, hari ini kita belajar menggunakan media pembelajaran. Ya, mungkin ada yang berkata tadi waktu ibu datang, kenapa ibu bawa kapal? Ya, kita masuk pada materi baru hari ini, yaitu pelajaran yang ke-9 tentang Tuhan selamatkanlah kami. Ya, Tuhan selamatkanlah kami. Dari pertemuan sebelumnya kita telah belajar dengan ucapan syukur. Ya, hari ini kita akan belajar di materi 9, yaitu Tuhan selamatkanlah kami. Ya, anak-anak, mungkin anak-anak bisa pernah naik kapal. Ada yang sudah pernah naik kapal di sini? Ya, pasti ada Mile. Ya, coba bayangkan saat ini kalian mau naik kapal, terus kapalnya terus ke laut, ke tengah laut, dan tiba-tiba di situ ada gelombang, ombak, yang hujan dan sebagainya. Bagaimana perasaan adik-adik? Ya, pasti takut. Ya, pasti di situ takut ya. Hari ini kita belajar tentang Tuhan selamatkanlah kami. Dengarkan cerita waktu Tuhan meredakan angin ribut. Ya, Tuhan meredakan angin ribut. Pasti ada yang sudah pernah mendengarnya di sekolah minggu, di ibadah-ibadah kumpulan. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adik-adik yaitu tentang peserta didik dapat mengetahui karya penyelamatan Allah dalam kehidupannya. Yang kedua, peserta didik percaya bahwa Allah sanggup melakukan apapun untuk menyelamatkan umatnya. Bahan Alkitab kita terambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ya. Markus 4 ayat 35 sampai 41 ya. Yaitu tentang Tuhan meredakan angin ribut. Ya, dengarkan ceritanya. Semua perhatikan di sini ya. Lihat gambar ini. Ya. Suatu hari Yesus mengajar orang banyak di tepi danau di Galilea. Orang banyak ini mengelilingi Tuhan Yesus. Ya. Ketika hari sudah sore, Tuhan Yesus kemudian mengajak murid-muridnya untuk pergi bersama naik perahu. Lalu Yesus dan murid-muridnya naik ke atas perahu itu. Ya, Yesus dan murid-muridnya naik ke atas perahu itu ya. Mereka satu persatu naik.
anggap saja perahu ini ada di air ya. Anggap aja perahu ini sedang ada di air. Murid-muridnya naik satu persatu. Sesudah mereka naik, ya, karena kapalnya berlayar ke laut, ya, anggap saja di sini ada laut, ya, mereka berjalan terus. Nah, di tengah laut ada hujan, ombak semakin menerjang. Ya, adik-adik, ya, ombak itu semakin membuat para murid-murid ini takut. Sedangkan Tuhan Yesus pada saat itu sedang tertidur. Ya, Tuhan Yesus tertidur dan ombak-ombaknya terus menerjang. Murid-murid Yesus mulai ketakutan. Dia menggunakan segala cara, tetapi mereka tidak bisa mengatasi ombak itu. Kemudian mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, bangun, kita binasa. Adik-adik, Tuhan Yesus bangun. Mengapa kalian takut? Ya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kalian takut? Terus Tuhan Yesus menghardik laut itu dan berkata, diam, tenanglah. Ya. Kemudian danau itu atau laut itu tenang. Ya, jadi laut itu menjadi tenang. Ombak dan hujan itu kembali normal seperti semula. Ya, mereka terus berjalan. Terus Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kalian tidak percaya? Ya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kalian tidak percaya? Angin, air di danau menuruti perintah Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian orang berkata, sangat takutlah orang-orang di situ dan heran, bertanya, siapakah Yesus itu sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Orang-orang perahu-perahu yang mengikutinya, yang lainnya berkata, siapakah orang itu sehingga angin dan laut pun taat kepadanya? Demikianlah cerita kita pada hari ini, adik-adik. Kita belajar tentang Tuhan Yesus selamatkanlah kami. Nah, permintaan dari para murid tadi kepada Tuhan Yesus agar meredakan angin ribut adalah contoh bahwa kita sebagai manusia biasa terbatas, ya. Kita sebagai manusia terbatas. Rasa takut para murid tadi juga, bahkan kalau kita yang ada di posisi itu, membuktikan bahwa kita sebagai manusia sangat membutuhkan penyelamat untuk menolong kita. Siapakah? Pasti kita sudah tahu, ya. Penyelamat itu adalah Tuhan Yesus. Nah, kita menyadari pentingnya Dia bagi kehidupan kita. Ya, seperti dari ada beberapa tokoh Alkitab yang selalu bergantung pada Tuhan Yesus dan akhirnya dia bisa melalui segala tantangannya. Contohnya apa-apa, siapa-siapa saja tokoh-tokoh itu. Yang pertama ada beberapa, ya,
Yang pertama itu Abraham. Ya, seperti yang kita ketahui, Abraham itu sudah dijanjikan oleh Tuhan seperti keturunannya akan seperti bintang-bintang di langit. Ya. Tetapi pada saat itu Abraham semakin tua, tetapi dia tidak mempunyai keturunan. Ya. Namun di saat usia lanjut, hal tersebut masih belum terjadi. Abraham tantang menyerah dan percaya. Ya. Abraham tentang menyerah dan percaya. Dia percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan permintaannya dan memberikan keturunan seperti yang dijanjikannya. Ya. Yang kedua, Daniel, seorang yang dilemparkan ke gua singa, namun dalam hal itu Daniel tidak menyerah dan tidak takut, sehingga apa yang Daniel lakukan dilihat Allah dan membuat Allah menyelamatkannya. Ada lagi yaitu Yusuf. Seperti yang kita ketahui, Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Yusuf dijual saudaranya ke Mesir, tetapi sesampai di Mesir, Yusuf berserah kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati Yusuf sehingga menjadi pemimpin di Mesir. Ya. Tadi murid-murid Tuhan Yesus, adik-adik tidak memiliki iman yang tidak jauh dari orang biasanya. Ya. Murid-murid Yesus, ya, dibuktikan tadi murid-murid Tuhan Yesus ini takut. Memang takut karena ada badai yang sangat keras. Padahal mereka di situ tahu bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Nah, iman yang besar hendaknya mempercayai bahwa Yesus yang sedang tidur tetap memperhatikan kita. Sebab itu kita perlu bahwa iman kepada Yesus akan kokoh ketika bergantung dan berpengharapan hanya kepadanya. Ya. Setelah belajar materi 9 ini, saya harap anak-anak semuanya mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Semuanya mempercayai bahwa Tuhan adalah penyelamat dan juru selamat kita. Ya. Mungkin sekian dulu pembelajaran kita pada sore hari. Pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum ibu keluar, kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Apakah semuanya hadir hari ini? Adakah temannya yang sakit? Nah, hadir semua lah. Menutup pembelajaran kita hari ini, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk melakukan pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus, kami akan pulang ke rumah kami. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, amin. Ya, jangan lupa Alkitabnya nanti dibaca di rumah ya, dari Markus 4 ya, Markus 4 ayat 35 sampai 41 ya, tugasnya di rumah ya.
membaca. Mungkin sekian, terima kasih.